Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Unimus. Berjumpa kembali dengan kami di Bincang Unimus, channel Unimus Official Universitas Muhammadiyah Semarang. Pada hari ini kita akan berbincang-bincang dengan Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat, Bapak Dr. Sayono SKM Epid. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana ini Bapak kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Segar bugar, sehat walafiat insyaallah. Alhamdulillah. Baik nih Sobat Unimus, hari ini kita bakal ngomongin tentang penyakit yang ada pada hewan Bapak. Kan sebentar lagi kita bakal ada Idul Adha nih Bapak. Iya, betul sekali. Terus saya tuh pernah membaca di sebuah berita Pak. Ada sekiranya 2 betina di desa Sukamah, Kecamatan Baros, Kabupaten Serang, Banten, itu terkonfirmasi penyakit mulut dan kuku. Nah, banyak di luaran orang-orang di sana, teman-teman dari Sobat Unimus itu yang kurang paham atau belum tahu, malah terdengar sedikit asing nih. Apalagi saya juga sedikit asing nih Bapak, tentang penyakit mulut dan kuku. Nah, sebenarnya tuh penyakit mulut dan kuku tuh penyakit apa sih Bapak? Penyakit mulut dan kuku ini memang satu jenis penyakit yang sangat lazim terjadi pada hewan, khususnya hewan-hewan yang diperhatikan manusia kan hewan-hewan ternak, baik itu kambing, sapi dan semacamnya, hewan-hewan ternak yang cukup besar ya. Nah, sebenarnya banyak penyakit hewan yang kemudian bisa menular kepada manusia. Penyakit salah satunya yaitu penyakit mulut dan kuku ini. Kenapa jadi rame ya? Kenapa jadi kemudian jadi perbincangan? Karena penyakit ini memang bisa menular kepada manusia ya. Secara awam, ini saya memandangnya bukan seorang dokter hewan atau yang membidangi secara ilmiah di situ, tapi saya memandangnya dari sudut kesehatan masyarakat ya, karena ini akan berimpitan dengan kepentingan manusia, khususnya dalam memenuhi kebutuhan produk hewani, baik itu daging maupun nanti susu ya, terutama itu. Nah, termasuk adalah persinggungannya dengan kesehatan masyarakat itu pada orang-orang yang menangani atau melakukan pemeliharaan hewan-hewan tersebut, serta masyarakat di lingkungan perkandangan hewan tersebut. Jadi kenapa penyakit kuku dan mulut ini menjadi pembicaraan penting bagi masyarakat, terusnya di kalangan kesehatan masyarakat khususnya, yaitu karena tadi ada persinggungan antara kepentingan kesehatan manusia dengan ancaman dari penyakit yang ditularkan hewan ya, atau seringkali disebut sebagai zoonosis, penyakit yang menular pada manusia bersumber dari hewan. Nah, penyakit kuku dan mulut itu ditandai dengan ada perlukaan di mulut. Nah, ini mudah-mudahan saya nggak salah ya. Ada perlukaan di mulut, baik di sekitar gigi maupun gusi dan rongga mulut, bagian mulut di sekitarnya. Kemudian ada perlukaan di kuku-kuku hewan ya. Kalau yang parah itu kukunya bisa sampai lepas, jadi terjadi luka, kemudian perlekatan antara kuku dengan jaringan di sekitarnya itu meradang, kemudian membusuk dan sebagainya sampai kukunya bisa lepas. Nah, masalahnya bukan hanya hewannya yang sakit. Ketika ada hewan yang mengalami penyakit mulut dan kuku itu, maka otomatis produknya, khususnya daging, susu ya, yang utama itu ya, akan menjadi produk yang berbahaya bagi kesehatan manusia. Kemudian orang-orang yang menangani hewan tersebut itu juga dalam risiko bahaya. Kemudian masyarakat yang berada di sekitar kandang hewan yang sakit itu juga
bisa terancam bahaya penyakit ini. Ya. Oleh karena itu menjadi penting untuk diperhatikan bagi masyarakat luas tentang bagaimana penyakit mulut dan kuku ini. Ya. Apalagi sebentar lagi kan ada Hari Raya Idul Adha yang masyarakat itu akan berkurban ataupun menerima daging kurban. Nah ini yang menerima mungkin nggak tahu menahu persoalannya, tapi tahu-tahu daging yang mereka terima itu adalah daging yang terkontaminasi. Itu kan menjadi membahayakan. Maka penting bagi para orang yang berkorban maupun panitia kurbannya untuk sangat berhati-hati menangani hewan-hewan kurban ini, sehingga harapannya hewan-hewan yang mungkin terjangkit penyakit penyakit mulut dan kuku ini akan bisa tersortir, tidak tercampur dengan hewan-hewan kurban lainnya gitu. Baik, apakah penyakit mulut dan kuku ini, Bapak, bisa hanya terkena oleh seperti sapi, kambing, atau bisa mengenai seluruh hewan yang ada itu? Ya mungkin sebenarnya bisa mengenai banyak hewan ya, jenis hewan, terutama hewan yang ada di darat itu ya. Tetapi yang umum lazim di indikasi atau diketahui itu adalah pada hewan-hewan yang cukup besar. Kalau kayak ayam, itik dan sebagainya, tidak banyak diberitakan atau mungkin memang tidak ada di situ. Ya karena kan sekali lagi saya bukan dari dokter hewan sehingga tidak tahu pasti kelompok hewan mana yang terancam penyakit mulut dan kuku ini. Tetapi yang paling banyak dibicarakan adalah hewan-hewan yang cukup besar seperti kambing, domba, kemudian sapi, kerbau dan semacamnya yang ukurannya kira-kira sebesar itu gitu. Gitu. Untuk seluruh hewan yang tadi yang hewan-hewan besar nih Bapak, itu tuh bagaimana sih kok bisa seorang hewan ini seekor hewan ini terkena penyakit mulut dan kuku, Bapak? Ya karena memang ini penyakit hewan ya, penyakit hewan, jadi bisa dari berbagai sumber ya, karena ini terkait dengan dengan distribusi hewan dari berbagai tempat ke tempat yang lain. Artinya kalau manusia kan mobilitas manusia, nah kalau ini mobilisasi hewan untuk memenuhi kebutuhan di suatu daerah kan tidak selamanya dicukupi oleh daerah tersebut, sehingga didatangkan hewan dari tempat lain. Nah, mungkin dari hewan-hewan yang datang dari berbagai daerah itu ada yang membawa sehingga ketika masuk ke daerah baru menjadi sumber penularan bagi yang lainnya ya. Ya sekali lagi karena hewan itu tidak bisa bicara dan ketika sakit itu tidak seperti manusia tanda dan gejala jelas, maka untuk mengetahui secara pasti dari mana sumbernya kemudian kapan mulai terkena kan tidak bisa diketahui. Yang pasti manusianya yang akan mengidentifikasi ini hewan dari mana asalnya, kemudian dari daerah asal tersebut apakah hewan lokal atau hewan yang didatangkan dari daerah lain lagi ya. Dilacak kalau memang hewan itu hewan impor atau belian antar daerah, itu pasti ada keterangannya, surat-suratnya kan, sehingga bisa diketahui ini hewan dari mana, kemudian di daerah itu ada terjangkit atau tidak sehingga bisa dilacak. Seperti sekarang ini mobilitas hewan itu sangat-sangat dipantau, sehingga ketika ada suatu hewan yang kemudian ada seekor hewan yang kemudian terdeteksi penyakit mulut dan kuku, maka segera dilacak ini sumbernya dari mana. Kalau dalam epidemiologi namanya dilakukan surveillance, monitoring, pelacakan, hingga diketahui dan kemudian dilokalisir. Di kandang pun kemudian dilokalisir supaya tidak menular ke yang lain yang di daerah yang dituju. Berarti dari tadi penjelasan Bapak, berarti penyakit ini tuh bisa menular ke hewan yang lain ya Bapak? Sangat menular kepada hewan yang lain. Karena
peluang penularannya bisa 100%. Jadi satu kandang ketika ada satu yang kena dalam waktu mungkin 7 sampai 14 hari bisa 100% kena semua ya. Sebagai contoh kemarin hari Kamis yang lalu saya mengajak para mahasiswa epidemiologi untuk kunjungan lapangan ke rumah potong hewan. Itu ternyata di sana juga ada hewan-hewan yang memang dikandangkan khusus karena terindikasi kena penyakit mulut dan kuku dengan berbagai gejala, terutama yang ringan dan sedang ya. Kalau yang berat otomatis langsung disembelih, langsung diperlakukan bagaimana prosedur untuk penyembelihan hewan-hewan yang sakit ya, dan kemudian dagingnya dimusnahkan, tidak dikonsumsi gitu ya. Sedangkan yang sedang dan ringan masih dalam pengobatan. Kemudian jika sudah menunjukkan gejala-gejala yang membaik, maka bisa kemudian sembuh dan bisa diperlakukan sebagaimana hewan yang sehat, baru kemudian dikonsumsi. Nah, bagaimana kalau kemudian hewan ini sudah terlanjur disembelih, tetapi kemudian terdeteksi sebagai hewan yang sakit, ya. Maka kemudian bagian-bagian yang berbahaya, khususnya kaki, kemudian bagian mulut, khususnya kayak kepala itu ya, kemudian jeroannya itu segera diperlakukan sebagai barang infeksius dan kemudian dilakukan prosedural untuk pemusnahan, desinfeksi, dan dagingnya kalau misalnya terbukti tidak terkontaminasi maka harus dimasak dulu sampai mendidih, baru kemudian bisa dikonsumsi gitu ya. Nah, tidak sembarangan kalau sudah kadung terindikasi kena ya, itu prosedurnya harus dilakukan secara ketat ya. Berarti jika hewan yang sudah terkena itu masih bisa dikonsumsi oleh masyarakat, Bapak? Ya, tetapi dengan pengawasan. Artinya yang menentukan untuk masih bisa dikonsumsi atau tidak adalah ada petugasnya ya, dari dokter hewan yang memang membidangi secara keilmuan dan profesionalnya di situ untuk menentukan apakah ini masih mungkin untuk sebagian dikonsumsi atau tidak, atau 100% harus dimusnahkan gitu. Kalau misalnya nih Bapak, kita sebagai orang awam tidak tahu bahwasannya hewan itu sudah terkena penyakit kuku dan mulut. Jika sudah kita konsumsi, sudah kita makan, sudah kita sajikan untuk keluarga nih Bapak, apakah ada penyakit yang akan menyerang kepada manusianya? Ya, sampai saat ini memang secara khusus penyakit kuku dan mulut untuk ke manusia memang sangat kecil. Ada, tetapi sangat kecil. Hanya saja kan ketika ada itu berarti kan menjadikan perhatian bahwa itu bisa menular kepada manusia. Maka ini tidak hanya untuk untuk skala kecil. Ketika nanti kita menerima hewan kurban itu sebaiknya kita perlakukan, karena ini musim kejadian luar biasa atau ada peningkatan kejadian penyakit mulut dan kuku, maka ketika kita menerima hewan kurban, anggap saja itu kita untuk proteksi penuh sampai diterima, sampai di rumah langsung dibersihkan, direbus sampai mendidih, baru kemudian dimasak atau sebagian disimpan. Jangan simpan dulu seperti biasa, masukkan ke dalam freezer atau pendingin itu sementara patogennya, bibit penyakitnya itu dorman. Dorman itu artinya berhenti beraktivitas untuk sementara waktu. Tapi begitu dikeluarkan pada suhu yang normal, dia aktif kembali, hidup kembali dan bisa berbahaya kembali. Ini kan membahayakan. Lebih baik langsung didesinfeksi dengan cara masak sampai matang, direbus sampai matang, kemudian baru dimasak yang sesuai dengan selera ataupun disimpan. Nah, dengan demikian artinya kita untuk saat ini akan lebih baik berhati-hati memasak daging kurban itu benar-benar masak ya. Bagaimana kalau yang ingin sate dan sebagainya yang hanya dibakar ini, sebaiknya harus dipastikan bahwa ketika nyate itu benar-benar membuat sate itu benar-benar sampai dalamnya itu masak.
sehingga patogennya itu benar-benar mati. Kalau mungkin ya jangan bentuknya dengan atau jenis masakannya jangan sate tapi yang lain ya, supaya benar-benar dimasak, direbus sampai mendidih ya dalam bentuk yang jenis masakan yang lain yang lebih aman. Ya. Oh baik, kita sudah sedikit tahu nih tentang penyakit mulut dan kuku. Terus Bapak, tadi kan disampaikan bahwasannya mulut dan kuku itu bisa menyerang kepada manusia. Misalnya hewan itu belum disembelih. Berarti seseorang yang sedang merawat hewan itu berarti bisa terkena gitu ya Bapak? Iya, kemarin saya dapat pelajaran banyak ketika mengantar mahasiswa itu. Jadi ini prosedur baku di rumah potong hewan yang memang mereka setiap hari akan menyembelih 30-an sapi gitu ya setiap harinya itu ya. Nah, mereka yang bertugas merawat kandang lebih khusus adalah merawat hewan-hewan yang sakit ya. Itu begitu meninggalkan kandang, semua pakaian kerjanya dilepas, dia harus mandi, harus ganti baju yang lain. Ini supaya mungkin tadi hewannya sempat bersin atau menghembuskan nafas yang kencang yang di dalamnya itu ada patogennya, sehingga tubuh kita, pakaian mereka yang merawat itu terkontaminasi, sehingga kemudian tidak terbawa ke tempat lain. Apalagi mau pulang, apalagi mau masuk kantor dan sebagainya itu, masuk ruang kerja yang lain, maka harus taat seperti itu. Ini adalah bentuk kehati-hatian supaya aktivitas di dalam merawat hewan yang sakit itu tidak menimbulkan potensi bahaya bagi orang lain dan tempat lain yang memang sebetulnya itu tidak terkontaminasi gitu. Baik, alhamdulillah kita udah dapat banyak ilmu nih dari Pak Sayono. Terima kasih Bapak sudah berkenan hadir ke sini, sudah memberikan banyak ilmu tentang penyakit mulut dan kuku ini Bapak. Oke. Untuk terakhir barangkali Bapak mau menyampaikan sesuatu kepada kami semua. Ya, terutama bagi masyarakat luas, lebih khusus bagi Muslim di mana saja, maka ketika nanti menghadapi Idul Adha akan berkorban, pertama harus hati-hati, pastikan memperoleh hewan kurban dari yang sehat, dari tempat-tempat yang memang benar-benar terpelihara, terjaga kualitasnya dan dirawat dengan sebaik-baiknya. Nah, akan lebih baik jika memperoleh hewannya dari tempat-tempat yang terstandar seperti rumah potong hewan dan semacamnya. Kemudian bagi masyarakat luas yang menerima daging kurban tadi sebagaimana sudah saya sampaikan, maka kita proteksi penuh ya, langsung masak dengan direbus sampai mendidih supaya bisa dipastikan semua bibit penyakit itu mati. Kemudian bagi pengelola kurban atau panitia kurban ya, sebaiknya jangan menerima kurban dadaan, menerima kurban hewan yang dibawa oleh pengorban itu secara mendadak. Harus yang benar-benar terpilih dan diseleksi bahwa itu benar-benar yang sehat, karena di tangan panitia lah masyarakat itu akan terlindung atau tidak, karena ini mereka yang menjadi pintu penyaring akan bahaya penyakit mulut dan kuku dan penyakit-penyakit lainnya ya, karena penyakit hewan itu tidak hanya di situ. Mungkin sedikit lagi ya, kalau kita buka sapi atau kambing, ada hati kemudian dibelah, itu di situ bisa saja ketemu cacing Fasciola hepatica, keruget-keruget gitu di dalam hati itu kan ya. Itu kalau tidak hati-hati mengkontaminasi daging, telurnya bisa masuk tangan kuku kita cuci tangannya nggak bersih, kemudian makan di situ ada yang dimasak masih agak alot, kemudian kita pegang, berarti tangan kita menyentuh mulut sama dengan kita menelan telur cacing Fasciola hepatica, kita bisa kena gitu ya. Maka tuh harus hati-hati sekali. Saya kira gitu. Baik Sobat Unimus, demikian perbincangan kita pada hari ini. Jangan lupa untuk Sobat Unimus untuk subscribe, like, dan komen dan share pada YouTube official Unimus Official, dan saya Melida undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.